Episode 39, mendekati Eriska. Eriska mengepalkan kedua tangannya. Dia benar-benar emosi jiwa saat ini. Si cowok mesum ini benar-benar tidak tahu malu. Raka menarik napas dalam-dalam dan menghembuskan perlahan. Ucapan Eriska menampar telak hatinya. Sungguh dia tidak tahu dan tidak pernah memikirkan bagaimana perasaan Eriska selama ini. Ditolak berkali-kali, dihina di depan umum, bahkan tidak mau menyentuh makanan dari Eriska. Seakan makanan itu mengandung racun yang sangat berbahaya dan bisa membuat Raka celaka. Sungguh betapa memalukan sikap Raka yang sangat tidak mencerminkan sebagai seorang pria. Maaf, Riz, gue minta maaf karena selama ini udah buta dan nganggep lo cewek yang gak bener. Gue nyesel banget. Sesal Raka. Sungguh cowok itu memang benar-benar menyesal. Dia jeti ingin bisa membuat Eriska bahagia, bukan menangis seperti yang dulu-dulu. Dari mana lo punya asumsi kayak gitu? Menganggap gue cewek yang gak bener? Bukankah awalnya kita tidak saling mengenal? Apa otak lo yang pintar itu gak bisa membedakan mana cewek yang gak bener betulan? Tanya Eriska penuh penekanan. Seandainya lo tahu kalau Norin yang ternyata selama ini hanya bersembunyi di balik topengnya, apa lo masih bisa dikatakan sebagai cowok cerdas? Bisik Eriska dalam hati. Ingin rasanya dia mengatakan hal itu, tapi Eriska masih akan menahannya. Riz, gue emang cowok brengsek. Gue juga udah nyakitin lo berkali-kali. Tapi please, masa lo gak mau maafin gue? Kan Allah aja maha memaafkan. Cekah, lebay. Eriska melanjutkan jalannya. Enggak apa-apa, gue emang lebay. Raka malah semakin narsis. Berhenti ikutin gue. Pergi jauh-jauh sana. Seru Eriska melotot pada Raka. Enggak mau. Gue mau ngajakin lo makan. Eriska berdecak dan kemudahan melanjutkan jalannya kembali. Raka masih mengikuti dengan motornya. Membuat Eriska semakin risih. Apakah ini yang dulu dirasakan oleh Raka saat dia selalu mengikutinya kemanapun? Udah stop, kalau lo masih tetap maksa, gue nggak akan segan-segan nyebarin lo dan Norin yang melakukan hal mesum di gudang belakang sekolah. Ancam Eriska. Dia yakin jika setelah ini Raka pasti tidak akan mengganggunya lagi. Dia masih memegang kartu as Raka dan akan membuat kartu as itu sebagai ancaman pada cowok tidak tahu diri itu. Hahaha, boleh-boleh. Gue bahkan ngomong ke semua orang jika saat itu Norin yang nyosor duluan. Dan gue juga bilang kalau lo udah gue sosor. Ada bukti-bukti loh. Eriska mengepalkan kedua tangannya mendengar ucapan cowok itu yang ternyata sangat jauh dari ekspektasinya. Cowok gila. Licik, geram Eriska. Kali ini, Raka turun dari motornya dan benar-benar menghadang Eriska. Gue bakal cerita semua sama lo. Kenapa sampai gue beranggapan seperti itu selama ini, Riz? Gue ingin diantara kita ada kejujuran mulai sekarang. Dan gak akan ada kesalahpahaman lagi. Ujar Raka serius. Anehnya kenapa sekarang Eriska tidak mual-mual lagi ketika dekat dengan cowok itu. Eriska hanya diam tanpa menjawab. Namun matanya tidak pernah lepas matalang tajam itu. Tapi kita cari makan dulu yuk. Udah, lapar banget nih. Ucap Raka. Gak, lo aja yang makan. Gue mau pulang. Rah, please. Gue gak peduli lo mau jujur apa tidak. Gak penting juga buat gue sekarang. Jawab Eriska akan melangkah. Kerucuk. Suara bunyi perut Eriska. Eriska tidak jeti melangkahkan kakinya dan merasa malu karena bunyi perutnya begitu keras. Aduh cacing. Kenapa sih kalian gak sabaran? Batin Eriska kesal. Raka tersenyum mendengar bunyi yang berasal dari perut Eriska itu. Ternyata Eriska juga sedang lapar. Tuh kan, cacing lo gak bisa bohong. Yuk, kita makan di tempat makan favorit gue. Raka menarik Eriska dan memasangkan helm di kepalanya. Ah, kali ini gue maksa. Eriska ingin menolak, tapi Raka yang sudah tahu gelagatnya dan langsung menyuruh Eriska naik ke atas motor. Eriska merasa lelah harus melawan dan terus berdebat dengan Raka. Kenapa sih? Para cowok itu suka banget maksa. Gue kira lo gak suka berdebat. Tapi ternyata lo sama aja kayak Gala. Motot dan tukang paksa dan harus selalu dituruti. Ucap Eriska membuat Raka mengubah mimik wajahnya. Raka cemburu. Dia tidak suka mendengar Eriska menyebut nama cowok lain saat bersamanya. Tapi Raka tidak boleh marah saat ini. Dia tahu kalau sikap cemburunya harus dikontrol mulai dari sekarang. Emang lo sama Gala udah kenal lama? Riz, Raka menstarter motornya sambil bertanya pada Eriska. Gue kenal Gala saat pertama dia masuk sekolah. Jawab Eriska singkat. Raka mengangguk. Berarti mereka memang bukan sahabat sejak lama. Tapi kenapa baru kenal mereka sudah terlihat sangat akrab? Raka membatin. Setelah itu hanya ada keheningan yang menyelimuti perjalanan mereka.
Eriska merasa tidak asing dengan jalanan di depan. Setelah beberapa saat motor itu berhenti tepat di depan warung bakso favoritnya. Loh, kok kita berhenti di sini? Tunjuk Eriska ke arah bener yang bertuliskan bakso Army yang ada di depan warung bakso itu. Raka tersenyum. Kemudian dia turun dari atas motor disusul oleh Eriska. Ini salah satu tempat makan favorit gue. Eriska terkejut sampai mulutnya terbuka. Yang benar. Kak, ini tempat makan favorit Elo? Iya, emangnya kenapa? Ini juga tempat makan favorit gue. Jawab Eriska. Cewek itu langsung masuk ke dalam warung bakso yang tempatnya lumayan ramai itu. Sepertinya hobi dia makan di sini itu tidak salah. Karena selama ini dia selalu mengajak Niken atau teman lainnya makan di tempat ini. Mereka selalu menolak. Katanya cuma bakso biasa dan tidak ada yang istimewa. Tetapi menurut Eriska, bakso di sini itu benar-benar enak. Mungkin tempatnya yang sangat sederhana jadi membuat pandangan semua orang bahwa makanan di tempat ini kualitasnya buruk. Padahal menurut Eriska, mereka hanya belum pernah mencobanya saja. Rasa bakso di sini emang enak, beda sama warung bakso yang lain. Tempatnya juga bersih, ucap Eriska setelah duduk di meja yang berada di paling ujung. Iya, Riz, betul banget. Kalau lo mau, kita bisa makan di sini terus berdua. Kan hobi makan kita sama. Jawab Raka tersenyum. Sebenarnya Raka belum pernah makan di tempat ini. Selama beberapa hari ini dia membuntuti Eriska dan tahu kalau gadis itu suka mampir makan di warung bakso ini. Jadi hobi lo juga makan bakso di sini? Kok aku nggak pernah lihat lo? Ya, padahal gue sama Siva pas sorean gitu sering kesini. Raka menelan saliva. Ya, mungkin karena kita nggak pernah barengan pas makannya. Jawab Raka menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Mas Rizal, bakso jumbonya 2 mangkuk? Ya, sama jeruknya 2, seru Eriska kepada penjual baksonya. Siap. Mbak, Raka memandang Eriska dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada apa? Apa gue salah pesan? Ya, apa lo suka yang pakai urat? Tanya Eriska yang juga menatap ke arah Raka. Gue suka apa aja yang lo suka. Riz, Eriska mangut-mangut. Asalkan itu bisa bersama lo. Rizka, meskipun sebenarnya gue gak terlalu suka makan bakso. Apapun yang lo suka. Pasti, gue suka mulai sekarang. Batin Raka bersambung.